pahala mulai dicatat menggunung, iaitu sebesar gunung Uhud bagi yang mensolatkan. Maka kan rugi sekali orang yang datang ke tempat rumah duka lalu dia pergi tanpa mensolatkan jenazah. Itu rugi tak kan? Dia tak dapat pahala itu. Inilah kebiasaan orang-orang yang kadang-kadang datang kemudian berangkat, kecuali dia terhalang oleh kewajiban. Yang apa? Pemuka-pemuka kampung hanya agak ber. Jadi yang ber cuma masyarakat. Begitu diprotes nanti pak kecilnya mengatakan, hana apa bobok je, long tanggungjawab. Tahu kena tanggungjawab. Jadi dengku imam kadang-kadang hanya agak ber. Sip dengan hafalan-hafalan mentang, nak pernah ngaji pak. Andalan dari dulu ya cuma apa yang sudah diketahui saja, nak mau mengembangkan wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Kita akan sambung pelajaran kita, dan hari ini untuk sementara hari terakhir kita bahas tentang seputar urusan jenazah. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah persiapan puasa. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa perkara yang menjadi sunnah-sunnah ketika mengiringi atau ketika membawa jenazah. Dan di antaranya sekedar pengingat ulang, disuruh mempercepat langkah bagi orang yang membawa jenazah. Artinya berjalan cepat, disuruh berjalan cepat. Kemudian selain daripada yang membawa berjalan cepat, maka orang-orang selain mereka juga disunnahkan mengiringi jenazah. Nah, mengiringi jenazah ini ada khilaf. Jumhur ulama mengatakan yang paling bagus mengiringi jenazah itu di depan jenazah. Jadi duluan rombongan, baru di belakangnya orang yang membawa jenazah. Tapi sebahagian kecil ulama mengatakan seperti Hanafi, lebih bagus rombongan berada di belakang jenazah. Jadi dasarnya tidak mengapa, boleh di depan, boleh di belakang, tapi intinya berada di sekitaran jenazah. Tujuannya adalah menolong orang yang membutuhkan bantuan dari orang-orang yang membawa jenazah. Kemudian ketika membawa jenazah itu yang disunnahkan adalah khusyuk dan tafakkur bil maut, memikirkan kematian. Maka oleh karena itu
tidak boleh berbicara tentang urusan dunia dalam urusan mengiringi jenazah. Jadi kita jangan sampai rombongan sampai kita berada di kuburan, kita bicaranya masalah proyek, bicaranya masalah bisnis. Itu tidak boleh. Tertawa pun sangat dilarang. Kemudian khusus jenazah perempuan itu disunnahkan untuk ditutup kerendanya ketika dibawa jenazah. Laki-laki boleh tutup, boleh tidak, tapi perempuan itu sangat disunnahkan menutup keranda untuk membawa jenazah. Jadi sampai sudah meninggal pun perempuan masih harus ditutup. Maka betul-betul terlaknat perempuan-perempuan yang masih hidup tapi sudah membuka auratnya. Wajar Nabi mengharamkan surga, haram surga. Yang memakai baju seksi, pakai baju ketat, haram surga. Karena sampai meninggal dalam Islam, walaupun sudah dikafankan, ketika dibawa jenazah perempuan itu tidak boleh dilihat oleh banyak orang. Maka disuruh tutup. Ya, tutupnya dengan kain hijau la ilaha illallah itu juga boleh. Nah, kemudian urusan berdiri ketika jenazah dibawa di hadapan kita, ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Ini sekedar 5 menit saya ambil untuk mengingatkan ulang, karena ini menolong mengembalikan ingatan. Karena banyak orang yang kadang-kadang sudah mengaji, ingatannya tak kembali, Pak. Jadi dari minggu ke minggu, kadang-kadang ada yang pelajaran minggu baru, hai kubut nah, tapi melepu ke pegang. Itu model begitu. Makanya sering kita ulang dulu, karena mengulang itu mengingatkan kembali pelajaran. Juga sekaligus memberitahu kepada yang tak sempat hadir. Nah, masalah berdiri, kita kan sering dengarkan masalah kalau lewat jenazah, kalau dilewatkan jenazah atau orang membawa jenazah lewat, maka orang-orang berdiri. Nah, kita sudah jelaskan panjang lebar minggu yang lalu bahwa sunnah berdiri itu telah dimansukhkan. Nah, jadi dalam pandangan jumhur ulama, sunnah berdiri ketika jenazah dilewatkan di hadapan kita itu telah dihapuskan sunnahnya. Maka yang lebih utama adalah duduk, tidak lagi berdiri. Kenapa? Beberapa hadis menyebutkan itu. Di antaranya hadis dari Ali yang menyatakan tentang dulu Rasulullah menyuruh kami berdiri, kemudian berikutnya Rasulullah menyuruh kami untuk duduk. Dan itu dikuatkan dengan kejadian awal-awal Rasulullah menyuruh berdiri ketika jenazah dibawa di hadapan kita. Lalu kemudian ada seorang pendeta Yahudi mengatakan bahwa kami pun berdiri kalau jenazah dilewatkan di hadapan kami. Ketika Rasulullah tahu bahwa Yahudi ternyata punya tata cara yang sama, maka Rasulullah sejak itu mengatakan bahwa jangan lagi berdiri, duduklah, selisihilah Yahudi. Nah, ini kenapa menjadi alasan kuat tak perlu lagi berdiri ketika jenazah dibawa di hadapan kita. Jadi duduk saja. Namun kalau sedang dibawa di jalan, itu bagus kalau kita menghentikan sebentar kendaraan, melambatkan kendaraan. Itu tujuannya agar orang yang membawa jenazah itu tidak mengalami kesulitan untuk membawa jenazah. Baik. Dan yang terakhir yang kita bahas minggu lalu adalah ketika berada di area pekuburan itu disunnahkan berdiri, jangan duduk. Jadi disunnahkan untuk berdiri sampai tudha' al-janazah, sampai jenazah itu dimasukkan ke dalam kuburan. Kita kan sudah menjadi kebiasaan asal datang kuburan, hanya beberapa orang yang mengurusi jenazah memasukkan ke kuburan, yang lain minta lapak
cari lapak, duduk di bawah pohon, lalu sandal letakkan di bawah pantat, kemudian kita duduk semuanya. Setelah duduk, kemudian ada yang bicara tentang dunianya. Ini semua makruh dilakukan. Jadi tetap berdiri sampai jenazah dimasukkan ke kuburan. Setelah selesai baru kita duduk. Jadi selesai tanah telah diuruk, telah dibereskan, baru kita duduk. Begitu sebenarnya sunnah, dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Faman ittaba'aha fala yajlis hatta tudah." Barang siapa yang mengiringi jenazah, jangan duduk sampai tudah, sampai jenazah itu dimasukkan. Gitu. Baik, kita lanjut. Kita lanjut dengan judul berikutnya, makruhatul janazah. Apa saja perkara yang makruh yang berhubungan dengan jenazah? Makruh ini sesuatu yang dibenci. Jadi bahasa karaha itu dibenci. Kalau dalam istilah usul fiqh, apabila ditinggalkan berpahala, apabila dilakukan tidak berdosa. Jadi makruh tidak berdosa bila dilakukan, tapi ditinggalkan itu berpahala. Maka lebih bagus tinggalkan sesuatu yang dimakruhkan. Kalau rokok itu makruh, maka lebih bagus merokok atau lebih bagus tinggalkan? Bagi perokok tak bisa jawab, karena melawan hati nurani. Punak pegang, lebih tinggalkan, merokok. Jadi kan begitu kadang-kadang agama itu harus di atas hati nurani. Agama itu harus di atas kesukaan. Agama harus berada di atas perasaan. Yang benar-benar, yang salah-salah, itu agama. Orang masuk ke dalam surga dengan agama, bukan dengan perasaan. Ini contoh. Dalam sebahagian pandangan merokok itu makruh. Maka kalau dibilang makruh, bagi urang makruh, ada yang pegang makruh ni kan, gedepa lebih bagus tinggalkan. Nyo ka gedepa makruh, tapi mentang geping. Bahkan dalam pengajian sedang mengajarkan kitab pun masih ketika kita tanya, nya makruh pun makruh. Yang namanya makruh disunnahkan untuk ditinggalkan, bukan untuk dilaksanakan. Maka kan kadang-kadang kemunafikan itu Pak, dari tipikal orangnya saja kita sudah tahu. Terutama bagi yang faham. Terutama bagi yang faham, sudah tahu hukumnya ini, tapi tidak mau dia tinggalkan. Begitu juga ini yang kita bicarakan ini adalah perkara yang makruh dalam urusan jenazah. Artinya tinggalkan, jangan lakukan dalam urusan jenazah seperti ini. Apa saja? Yang pertama, ta'khirus salat wa dafni, mengakhirkan salat dan menguburkannya. Makruh mengakhirkan untuk mensolatkan jenazah, lalu mengakhirkan untuk menguburkannya. Jadi melambat-lambatkan itu makruh. Jadi kalau begitu sunnahnya dipercepat. Meninggal jam 4 pagi, nyan poh 7, poh 8 kaji pemana ju. Makruh kalau sampai menunggu sesuatu yang tak disuruh tunggu. Bahkan disebutkan di sini termasuklah makruh li ziyadatil musallin atau liyusalli alaihi jam'un azim ba'da salatil jum'ah. Termasuk makruh menunda menguburkan jenazah hanya gara-gara jenazah ingin dibawa ke masjid agar bisa disalatkan setelah salat Jumat. Padahal kan tujuannya ingin supaya banyak orang mensalatkan. Meninggal jam subuh, sudah selesai dimandikan, lalu ada yang memberi usulan, nyo Jumat kita tunggu supaya bisa disolatkan di waktu Jumat biar ramai orang salat. Padahal sudah dimandikan dari pagi, tapi ditunda hanya demi mendapatkan banyaknya orang salat. Padahal kan baik keinginannya itu.
tetapi makruh. Kalau yang itu makruh, apalagi sampai menunggu anak yang dari jauh. Kalau itu saja makruh, maka tidak disuruh menunggu-nunggu anak yang pulang dari jauh. Jadi kesalahan hari ini adalah membuat syariat Nabi tak terlaksanakan. Padahal Nabi SAW mengatakan asri'u bil janazah, percepatlah urusan janazah. Wala ba'sa bi intidharil wali an qurbin ma lam yakhsha taghyir al mayyit. Tidak mengapa menunggu salah satu anggota keluarga kalau mereka berada di posisi an qurbin, kalau mereka dekat, qarib kalau dekat, misal di Biren, perjalanan hanya sejam, atau di Banten, istilahnya dekat, bisa kita tunggu dalam kapasitas normal. Tapi kalau menunggu yang dari Medan, dari Palembang, apalagi dari Jakarta, baru pesan tiket, kemudian Lion Air delay, ini semua hanya gara-gara nunggu anak. Kita tak ada maksud keinginan sesuatu yang perlu, maka itu makruh. Jadi hal-hal begini Pak, dilihat keadaan. Kalau bisa dia capai dalam 3-4 jam, yang kira-kira tidak membuat jenazah berubah, itu tak mengapa. Tapi kalau tidak suruh saja untuk dikuburkan segera. Jadi tidak ada sunnahnya menunggu wali kalau jauh. Ditambahkan dalam mazhab Malik, dipertegas oleh mazhab Malik. Apalagi yang berhubungan dengan ini, yaitu berikutnya yang makruh adalah wa yukrahu lil musyi'in al-insiraf 'anil janazah bila salatin 'alaiha walau bi izni ahliha. Makruh hukumnya orang yang telah datang melihat mengunjungi jenazah, makruh meninggalkan tempat tersebut tanpa mensalatkan jenazah. Ini kan penyakit orang datang mengunjungi jenazah. Jadi datang, duduk di bawah tenda. Otai katruk, otai semayang, segalam truk, otai semayang, kau berangkat. Ini makruh meninggalkan jenazah tanpa disolatkan, sehingga yang lebih utama adalah menunggu sampai batas solat. Karena di waktu solat itu pahala mulai dicatat menggunung, yaitu sebesar gunung Uhud bagi yang mensolatkan. Maka kan rugi sekali orang yang datang ke tempat rumah duka lalu dia pergi tanpa mensolatkan jenazah. Itu rugi tak, dia tak dapat pahala itu. Inilah kebiasaan orang-orang yang kadang-kadang datang kemudian berangkat, kecuali dia terhalang oleh kewajiban. Contoh, jenazah meninggal pagi, kita menyempatkan diri untuk mengunjungi jenazah, tapi jam 8 kita harus masuk kantor. Kalau itu dimaklumi, kalau hal begitu dimaklumi. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tunggu sampai datangnya waktu solat. Makanya kadang-kadang Pak, kemakruhan ini bersambung. Pihak keluarga tidak mensolatkan dulu, menyuruh untuk menunggu anak pulang dari Jakarta. Orang-orang sudah nunggu dari pagi. Karab lehu hana sembahyang belum. Maka mereka tidak mau balik lagi setelah zuhur, gara-gara kita nunggu-nunggu anak. Akibatnya anak datang menjelang sore, akhirnya anak kita aja yang solat sama keluarga, yang lain hana teruli. Itu berefek pada hal yang begitu. Maka sekali lagi, kalau datang ke tempat jenazah, tunggu disolatkan. Dan makruh itu walaupun biizni ahliha, walaupun dengan izin keluarga makruh. Jadi minta izin sama yang punya rumah dulu, ke izin tidak ada kegiatan apa-apa yang wajib, tetap makruh walaupun sudah diizinkan oleh pihak keluarga.
Berikutnya makruh juga ar-rukub. Makruh mengantar jenazah dengan menaiki kenderaan. Bapak Ibu, ini harus tahu hukum asal. Hukum asalnya, hukum dasar nih, Nabi memakruhkan mengantar jenazah dengan kenderaan, dan juga orang-orangnya yang mengantar jenazah juga makruh menaiki kenderaan. Nah, jadi alla yarkab, as-sunnah alla yarkab. Nah, jadi sunnahnya itu orang yang mengiringi jenazah tidak menaiki kenderaan. Yarkab itu tidak naik kenderaan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma rakiba fi 'aidin wala janazah. Rasulullah itu tidak pernah menaiki kenderaan baik ketika mendatangi salat hari raya ataupun melakukan ataupun mengantarkan jenazah. Jadi jenazahnya juga begitu. Sunnah jenazah itu kan dibopong, Pak, ditandu yang sunnah dia. Nah, tapi ini hukum asal dulu. Sauban radhiyallahu anhu berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazah." Kami pernah bersama Nabi mengantar jenazah. Fara'a nasan rukbana. Nabi jalan kaki mengiringi jenazah. Lalu beliau melihat ada beberapa orang yang menaiki unta. Rukban, mereka menaiki kenderaan atau menaiki unta. Faqal, lalu Nabi berkata, "Ala tastahyun? Tidakkah kalian malu? Inna malaikatallah ala aqdamihim wa antum ala duhurid dawab." Kata Rasulullah, "Puwa arona hana malai." Ini malaikat mengantar jenazah ini dengan jalan kaki, sedangkan kalian menaiki kenderaan. Jadi Nabi sampai memberitahukan bahwa malaikat saja mengiringi jenazah dengan berjalan. Ya. Malaikat itu kan bisa terbang, bisa melesat, melebihi cahaya. Tapi malaikat, kata Nabi, ini pengakuan Nabi yang bisa lihat malaikat. Kata Nabi, apa kalian tidak malu naik unta, naik kuda? Malaikat saja mengiringi jenazah dengan berjalan, sedangkan kalian ada duhurid dawab, sedangkan kalian berada di atas kenderaan. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi menunjukkan apa? Urusan jenazah itu paling bagus semuanya dilakukan dengan berjalan. Membawa jenazahnya berjalan, kemudian orang yang mengiringinya juga berjalan. Ini hukum asalnya begitu. Dan ini tentu berlaku pada perkara yang mungkin dilakukan seperti itu. Ya, di antaranya apa? Yaitu jenazah yang dibawa ke kuburan yang dekat. Ya, orang yang mengantar pun bisa berjalan menuju ke tempat itu dengan posisi yang dekat. Dulu Nabi SAW itu mengantarkan jenazah hanya ke Baqi', maka mudah melakukan itu. Nah, disinilah kemudian perlu difahami bahwa kalau kejadiannya tidak semudah itu, maka tidak mengapa. Kita meninggal di sini, lalu kemudian jenazah mau kita kuburkan ke Badupan. Kalau kita jalan kaki, sampainya dari pagi sampai malam, Pak. Dan itu hal yang tak mungkin. Jangankan ke Badupan, dari sini kita masuk, kita datang saja ke tempat area penguburan jenazah kita di komplek hari itu, Pak. Itu saja nggak mungkin jalan kaki. Di saat seperti itulah baru boleh menaiki kenderaan. Jadi pada dasarnya sebaiknya dilakukan dengan berjalan kaki. Kondisi-kondisi tertentu maka tak mengapa. Wa ammar rukub fi ruju' fala ba'sa bih. Tapi kalau pulang
ini dalam hadis Nabi, kalau pulang maka tidak mengapa untuk menaiki kenderaan, karena Rasulullah hanya pergi yang dia berjalan, sedangkan pulang beliau juga menaiki kenderaan. Nah, jadi ini perkara yang makruh berikutnya. Kemudian yang keempat, ini yang ditanyakan oleh Ustaz minggu yang lalu. Makruh hukumnya, ini penting. Makruh hukumnya al-laghat, ay raf'us saut. Makruh hukumnya ketika mengantar jenazah dengan menimbulkan keributan, membuat suara-suara, mengangkat. Raf'us saut itu mengangkat suara. Jadi ada suara yang diangkat. Bizikrin, walaupun yang diangkat adalah bentuknya zikir, au qiraah, atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah, ini pertanyaan minggu lalu, bahwa hari ini orang bersalawat beramai-ramai mengantar jenazah. Ada yang zikir tertentu, ada yang baca bacaan tertentu, lalu disambut dengan semua suara. Nyan makruh nyan. Hana gayu lagi nyan. Nah, kan sudah saya kasih tahu minggu yang lalu bahwa kadang-kadang orang kita itu tidak mencari tahu yang sebenarnya, hanya meron-ron begitu Pak, ikut-ikut. Nah, ini. Di urung yang diikut juga kadang-kadang asal-asalan membuat syariat versi dia, bukan versi agama. Hana soyu, dan itu perbuatan masuk dalam kategori makruh. Tidak boleh membuat paduan suara dalam bentuk zikir, dalam bentuk bacaan apapun. Karena tadi waktu sunnah membawa jenazah disuruh khusyuk, disuruh tafakkur kepada kematian. Kalau itu makruh, wasiyah itu lebih makruh, yaitu berteriak-teriak lebih makruh. Ya, kalau itu saja makruh, bentuknya zikir makruh, makanya berteriak lebih makruh, yang tidak ada unsur-unsur zikir di dalamnya. Contohnya, di sini sebutkan contoh. Ada seseorang misal mengajak orang lain untuk memohon ampun kepada jenazah, lalu dia mengatakan istaghfiru laha, ayo mohonlah ampun kepada jenazah ini. Lalu sama-sama orang kemudian mengucapkan astaghfirullah, misalnya, atau Allahumma ighfir lahu, dibaca rame-rame sedang bawa jenazahnya, mandu makruhnya. Ya. Ada hadis riwayat Baihaqi, anna sahabah karihu raf'as saut 'inda al-janaiz wa 'inda al-qital wa 'inda az-zikr. Rasulullah itu memakruhkan dan diikuti oleh para sahabat. Ya, para sahabat kemudian juga memakruhkan mengangkat suara ketika membawa jenazah, ketika berperang dan ketika berzikir. Wa sami'a Ibnu Umar qailan, pernah pada suatu hari Ibnu Umar mendengarkan orang yang membawa jenazah berkata begini, istaghfiru lahu ghafarallahu lakum. Jadi sedang bawa jenazah, ada satu orang memberi komando, dia mengatakan mohonlah ampun kepada jenazah, ya, semoga Allah mengampunkan kalian. Didengar oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab, dan dia salah satu acuan untuk mengetahui perbuatan Nabi, karena Ibnu Umarnya dia paling senang dan paling suka mengikuti Nabi SAW. Begitu dia dengarkan kalimat itu di tengah-tengah rombongan mengantar jenazah, faqal, dia berkata, la ghafarallahu lak, semoga Allah tidak mengampunkan engkau. Maksudnya apa? Semoga Allah tidak ampunkan apa yang engkau lakukan hari ini, karena Nabi tidak menyuruh berbuat begitu, engkau telah melakukannya hari ini. Jadi tujuan orang itu tadi, mohonlah ampun untuk jenazah, semoga kalian diampunkan juga oleh Allah. Malah Ibnu Umar menimpali dengan mengatakan, semoga kamu tidak diampunkan, dengan menyuruh berbuat begitu. Nah, semua bentuk-bentuk seperti ini itu semuanya tidak dibolehkan, bukan haram, tapi lebih bagus ditinggalkan. Lalu dibuat sebuah catatan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, pengarang kitab ini, mengatakan wasawab makana alaihi salah min as-sukut fi hali siyar ma'a janazah wal istighal bitafakkur bil maut wa ma yata'allaq bihi. Jadi dalam urusan ini yang paling benar
bahwa dari orang salaf, maksud salaf itu dari generasi salaf, yang namanya salaf 300 Hijriah ke bawah, dari semenjak meninggal Nabi 11 Hijriah sampai 300 Hijriah, itu disebut generasi salaf. Nanti generasi berikutnya disebut khalaf. Jadi ulama-ulama 4 mazhab ini itu semuanya salaf, generasi di bawah 300 Hijriah, masih dekat sekali dengan Nabi. Dan jadi kata Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili ini mengatakan, dulu orang-orang salaf itu semuanya memilih diam ketika membawa jenazah, wal istighal bitafakkur fil maut. Jadi ketika bawa jenazah mereka menyibukkan diri hanya berfikir tentang kematian. Jadi semuanya bertafakkur tentang kematian. Tidak ada yang menyuruh orang atau mengangkat suara beramai-ramai menyuruh orang untuk berzikir bersama ketika membawa jenazah. Tidak ada. Wa ma yaf'aluhu jahlatul qurra bitamthil wa ikhrajil kalam an mawdu'i fa haramun yajibu inkaruhu. Ditambahkan lagi oleh beliau, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil hari ini, orang jahil hari ini yang kemudian menyuruh untuk berzikir bersama ketika bawa jenazah, mengeluarkan suara tertentu, faharam. Bahkan beliau sudah bukan lagi makruh nih, ngambil kesimpulan faharamun yajibu inkaruhu. Itu perbuatan haram, wajib diingkari. Kan aneh, Pak. Malah yang lakukan hari ini udah mufhum, tapi fikir mufhum, padahal buat datangi kok ana mufhum. Mau gure meninggal, mau siapa saja meninggal, yang gayunya hana. Tak disuruh itu perbuatan seperti itu. Jadi diam, cukup khusyuk, tafakkur tentang kematian sampai jenazah dibawa ke kuburan. Baik, berikutnya sedikit lagi. Makruh berikutnya, ittiba' al-janaiz binarin fi majmarati bakhur atau ghairiha. Makruh hukumnya mengiringi jenazah dengan membawa kemenyan atau api atau apapun yang bisa membuat unsur tasyabbuh dengan agama-agama lain. Dan juga bisa menimbulkan persepsi kalau kita bawa api. Misal ada orang yang mengiringi jenazah bawa lilin, itu juga selain bertasyabbuh dengan kebiasaan agama Majusi, juga bisa menimbulkan persepsi seakan-akan jenazah ini nanti masuk neraka dibakar dengan api seperti api lilin ini, misalnya. Dan ini berdasarkan riwayat dari Abu Daud, Rasulullah berkata, la tattabi'al janadah bisautin wala nar. Janganlah engkau mengiringkan jenazah dengan suara-suara, wala nar, juga jangan dengan api. Maka semua sesuatu yang tidak disuruh untuk mengiringi jenazah jangan dibawa. Termasuk foto, Pak. Bawa jenazah, pegang foto di depan, satu orang lewat, nanti ada yang bawa dupa, ada yang bawa macam-macam, Pak. Ada yang bawa kalungan bunga taruh di fotonya. Jadi jangan, sebenarnya ini urusan penguburan, ini urusan agama. Tidak perlu diiringi dengan urusan dunia, dan itu malah membuat kemakruhan. Termasuklah ada pertanyaan, siapa minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu itu, apa di sini kalau saya tidak salah, itu sampai menguburkan jenazah dengan tembakan salto. Jenazah sudah dimasukkan, Pak, itibak dalam dikata. Jadi tembakan salto ditembak ke udara, kemudian membuat ritual-ritual dunia, nasionalisme. Yang mengajarkan siapa? Indonesia. Sedangkan urusan agama yang mengajarkan Allah, bukan Indonesia. Maka kalau bapak ini yang ada rencana untuk ditembak satu, kasih tahu sekarang. Kasih tahu sekarang sama keluarga, kalau saya meninggal tolong jangan buat itu. Tolong jangan buat itu. Kasih tahu, Pak. Karena itu badah menyalahi urusan agama. Kita pulang itu dengan agama. Kasih tahu sama keluarga, kasih tahu sama pihak terkait,
Tak usah iringi saya dengan tembakan-tembakan, buat ini, bawa foto, kemudian buat ini, tak usah. Bahkan kita sudah bicara kemarin 2 minggu yang lalu, makruh menanam jenazah dengan peti, at-tabut. Makruh menanam jenazah, menguburkan dengan peti. Jadi jangan gara-gara peraturan negara kita membiarkan keluarga kita ditanam dengan peti. Padahal dulu Nabi tidak ditanam dengan peti, langsung jenazahnya bertempelan dengan tanah. Semua sahabat mewasiatkan ke keluarga, kalau engkau tanam, kalau engkau menguburkan aku, jangan ada di antara aku dan tanah sesuatu. Kita itu cuma disuruh buat bantal di kepala jenazah. Waktu dibuat begini, bantal itu pun sunnahnya dibuat dari tanah, gundukan tanah sedikit di kepala jenazah. Tidak ada papan, tidak ada apa-apa. Itulah yang paling bagus menguburkan jenazah. Yang orangnya akan mulai main papan, dengan papan dimasukkan ke dalam. Tapi kalau cuma papan membawa jenazah, tak mengapa. Sampai di kuburan, papan itu lepaskan, jadikan penutup saja, penutup liang lahat. Jangan dijadikan alas, apalagi dengan peti. Jadi kadang-kadang mana paling hek apa, pemuka-pemuka kampung hanya agak bird. Jadi yang bird cuma masyarakat. Begitu diprotes nanti pak kecilnya mengatakan, hana apa bubuk je, belum tanggungjawab. Saya kena tanggungjawab. Jadi dengku imam kadang-kadang hana agak bird, sip dengan hafalan-hafalan mentang, tak pernah ngaji pak. Andalan dari dulu ya cuma apa yang sudah diketahui saja, tak mau mengembangkan wawasan. Begitu masyarakat yang mengaji sudah tahu, ini keluarga kadang-kadang meminta, jangan pakai peti, jangan pakai apapun, tanam ke dalam tanah. Kagak tentang, yang tentang Nukui Umum, sang-sang lebih mufum, padahal keluarga sudah ngaji, Nukui Umum tak ngaji-ngaji. Karena kebiasaan di masjid-masjid Pak, kalau ada pengajian, yang tak pernah ikut ngaji Nukui Umumnya. Di sini alhamdulillah Nukui Umum ikut, ketua ikut, semua ikut Pak. Betul saya bilang, di masjid-masjid di mana-mana ada pengajian, itu Tengku Imam duduk di belakang dengan muazin bicara pampung bicara apa. Yang dengar jamaah makin pintar, Tengku Imam makin bangai. Itu penyakit hari ini, merasa sudah faham semua. Padahal cukup banyak yang dia tak faham. Cukup banyak dia tak faham. Jadi kesombongan seperti ini yang membuat tidak berkembang. Sehingga saya berulang-ulang mengatakan, urusan jenazah urusan keluarga. Kalau keluarga mengatakan begini, selama itu benar, maka tidak boleh ditentang oleh pihak terkait. Mau Tuhan 8, Tuhan 16, Tuhan 22, tidak boleh tentang. Kalau jenazah, kalau urusan keluarga mengatakan, kalau keluarga mengatakan tentang hal yang dia tahu secara hukum, maka lakukan seperti permintaan keluarga. Jadi banyak perkara jangan ikutkan dunia Bapak Ibu. Ini urusan, ini terakhir kita dengan Allah, melaksanakan hukum Allah terakhir ketika membawa jenazah ke kuburan. Maka jangan iringi jenazah dengan perkara-perkara yang tidak disukai Allah. Jadi jangan bawa apapun untuk mengiringi jenazah yang tidak disuruh. Kemudian tadi yang semua kita sebutkan tadi Pak, tentang jangan bawa apapun, baik suara tembakan atau api, atau itu Nabi langsung mengatakan, hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu wassa. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari pernah berwasiat, la tattabi'uni bisarikhatin wala bimajmarah wala taj'alu baini wa bainal ardi syai'an. Jadi ada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, beliau mengatakan, dan itu yang beliau katakan apa yang didengar dari Nabi. Ketika sebelum meninggal beliau mengatakan, kalau aku meninggal, jangan iringi jenazahku, maksudnya jangan ketika engkau membawa jenazahku, jangan iringi bisarikhah, dengan teriakan-teriakan, dengan suara-suara. Nah, ini sudah berulang-ulang disebutkan, sahabat pun mengatakan jangan iringi dengan suara. Ya, termasuk suara apapun, Pak, suara tembakan, suara apa, jangan iringi jenazahku dengan itu. Wala bimajmarah, juga jangan bawa-bawa kemenyan. Jangan bawa-bawa dupa, ya. Wala taj'alu baini wa bainal ardi syai'an, dan jangan halangi antara tubuhku dengan tanah sesuatu apapun. Ya. Jangan halangi. Jadi Bapak Ibu,
menyolong meninggal. Ya, kalau saya meninggal, kalau ada di antara bapak ibu yang sudah mengaji begini, kalau seandainya keluarga saya ditekan harus begini, maka bapak ibu tolong dibelang. Artinya nyo ustaz kepegah lagi nyo, bukan bubuk lagi nyo. Ya. Ini kalau saya meninggal. Artinya saya ajarkan ini ke orang dan saya pun harus mendapatkan hak seperti itu. Karena begini, kita tahu keluarga kita ditekan sama orang tak faham. Maka bapak ibu kalau sudah faham, itu saling kasih tahu. Ya. Jadi kalau saya meninggal, bapak naik ke atas, ya, nanti abu kasih tahu, nya ustaz apakah lagi nya, beg na sapu, beg na kerenda untuk bawa tak mengapa. Ya. Jangan iringi apapun dan jangan batasi tubuhnya dengan tanah. Itu harus saling kita bela. Sesama kita juga begitu. Kalau sudah banyak yang faham, enak kerja seperti yang dianjurkan oleh agama. Ya. Baik. Sedikit lagi. Sudah berapa kali sedikit lagi? Sudah 2 kali. Baik. Ini terakhir nih. Jolinging leh. Betul terakhir mana ni? Ya. Okey. Baik. Ini terakhir. Berikutnya. Ya. Oh, 2 terakhir. 2 terakhir. Nah, 2 botir rupanya. Makruh hukumnya, ya, yukrahu takbir na'shin limayyit saghir. Makruh hukumnya melebarkan kuburan kalau jenazah itu tak membutuhkan, artinya kecil. Saghir itu jenazah kecil. Apakah anak kecil atau badannya kecil, maka tidak perlu kita melebar-lebarkan kuburan. Lima fihi minal mubahat wan nifaq, karena di dalamnya ada urusan membangga-banggakan diri dan kemunafikan. Coba lihat Pak, hari ini para pejabat ketika ditanam itu ukuran kuburannya Pak, luasnya sampai 10 meter. Orang lain tidak boleh mendekat, semua begitu, semua meter. Jadi satu musala ini kuburan dia saja. Gara-gara dia pernah menjadi kemenhan. Contoh, gara-gara dia pernah menjadi Kemenko Polkam, meninggal 10 meter khusus untuk dia. Ini semua perbuatan yang dimakruhkan. Kenapa? Di dalamnya ada kesombongan, ada kebanggaan. Raja-raja itu sendiri dikuburkan Pak. Soeharto dikuburkan sendiri. Mustafa Kemal Atatürk di Turki itu satu area khusus kuburan dia. Kalau dia kita fahamlah memang sekuler, pembawa sekuler. Tapi ini tidak boleh terjadi. Nabi SAW dikuburkan khusus seluas badannya di bawah kasurnya. Lalu ditanam di samping Abu Bakar. Di sampingnya lagi Umar. Dipisahkan ukuran bahu. Abu Bakar ditanam sejajar dengan bahu Nabi. Jadi tidak sejajar kepala. Umar baru sejajar, turun sedikit, tapi lebih dekat ke Abu Bakar. Nah, hal ini menunjukkan Nabi penghulu alam itu tidak pernah dimuliakan dengan melebar-lebarkan kuburannya. Teruk katanya, sudah mulai melakukan hal seperti itu. Nyo khusus nyo kuburan rajanya, nyo rajanya. Itu makruh. Di dalamnya ada kemunafikan dan kesombongan. Baik, yang terakhir, ini betul-betul dah. Ini sudah saya sebutkan minggu yang lalu. Perempuan makruh mengiringi jenazah. Itu sudah saya sebutkan. Lebih bagus perempuan duduk di rumah, karena walaupun istri, walaupun anak gadis, tapi lebih bagus cukup sampai pada salatkan, lalu tidak usah iringi jenazah. Karena fitnah akan terjadi, khawatir pingsan, khawatir tidak mau pulang lagi, khawatir ingin dikuburkan bersama jenazah, dipeluk jenazah tidak mau dilepas-lepas, karena cinta jenazah atau karena memang kredit belum habis. Nah, jadi banyak perkara yang perlu dikhawatirkan. Baik. Sudah, inilah perkara yang berhubungan dengan kemakruhan jenazah.